step dulu yang harus dilewati, tapi ini sepertinya sang pria bisa langsung cepat melakukan kontak fisik misalnya. Nah, ini dapat terjadi jika sang pria cukup nyaman untuk melakukan apa yang dia ingin lakukan. Nah, wanita sangat adaptif atau bahasa Indonesianya sangat mudah beradaptasi dengan sang pria jika sang pria cukup nyaman untuk melakukan apapun. Oleh karena itu, jika kamu dapat nyaman melakukan apapun dengan wanita, sang wanita akan mengikutinya. Oke? Ini rahasia. Namun jika kamu tahu rahasia ini dan tahu cara melakukannya dengan benar, kamu dapat melakukan apapun dengan wanita secepat-cepatnya. Saya jamin. Oke? Jadi ingat kembali tadi saya sudah sebutkan pointer-pointernya apa-apa saja yang kamu harus lakukan dan seperti apa rasanya menjadi diri sendiri, yaitu memperlakukan wanita selayaknya seorang teman. Dan poin-poinnya kamu dapat dengarkan kembali di rekaman ini. Kamu dapat mundur kembali ke poin-poin tadi dan mendengarkannya supaya kamu jelas dan supaya kamu paham. Oke, jika kamu belum paham atau lupa atau belum jelas, silahkan dengar kembali poin-poin yang tadi saya sebutkan untuk kamu mengerti bagaimana rasanya menjadi diri sendiri. Oke, sekarang pertanyaan. Jika kamu supaya pede adalah dengan menjadi diri sendiri, dan pada saat kamu menjadi diri sendiri, rasanya seperti memperlakukan sang wanita sebagai temanmu atau hanya sebagai teman, bukan seseorang yang spesial, yang membuat dengan cara show off atau kamu menunjukkan kesempurnaan kepada sang wanita. Oke? Akankah hal tersebut dapat membuat sang wanita cuma berpikir kamu hanya teman saja? Oke, saya ulangi pertanyaannya, mungkin terlalu panjang. Jika kamu ingin jadi pede dengan menjadi diri sendiri, yang dengan cara memperlakukan wanita hanya sebagai teman kamu saja, dengan bertingkah laku biasa, akankah sang wanita justru akan hanya membuatmu sebagai teman? Atau dalam bahasa PW-nya disebut friend zone. Apakah seperti itu? Jawabannya adalah ya dan tidak. Jika kamu menganggap sang wanita sebagai teman, kamu memperlakukan dia sebagai teman, maka sang wanita akan nyaman. Nah, itulah yang ingin kamu dapatkan terlebih dahulu. Kamu ingin membuat wanita nyaman dulu dengan kamu. Karena jika wanita tidak nyaman, yang terjadi adalah dia akan pergi. Setelah dia nyaman dengan kamu, jika maksudnya nyaman adalah dia sudah nyaman peluk-pelukan, nyaman ngobrol, nyaman apapun. Jika pada saat sang wanita nyaman, kamu hanya berhenti pada kenyamanan itu saja, maka kamu akan jadi temannya saja, atau kamu akan masuk sebagai friend zone-nya dia. Namun jika sang wanita sudah nyaman, kamu melakukan langkah berikutnya, yaitu menjadi intim dengan dia, maka kamu tidak akan hanya menjadi teman, kamu akan lebih dari teman. Oke? Jadi kuncinya di sini, pada saat kamu memperlakukan sang wanita memperlakukan wanita sebagai teman saja, lalu sang wanita sudah nyaman dengan kamu, maka langkah selanjutnya adalah lakukanlah hal-hal yang membuat intim. Oke? Kamu harus dapat intim dengan sang wanita. Karena jika sang wanita sudah nyaman dan kamu tidak melakukan hal-hal yang membuatnya menjadi intim dengan kamu, kamu hanya akan menjadi teman. Namun jika kamu melakukan hal-hal intim dengan sang wanita, oke, intim di sini mungkin tidak seks ya, tapi sesuatu yang lebih dari sekedar teman, maka sang wanita akan menganggap kamu lebih dari sekedar teman. Nah, lalu hal-hal intim apa saja dan bagaimana cara melakukannya akan saya bahas nanti. Yang jelas, kamu perlakukan wanita sebagai teman. Jika kamu tidak melakukan hal intim setelahnya, maka kamu hanya akan jadi teman. Itu poin yang ingin saya sampaikan. Oke? Selanjutnya, bagaimana tekniknya untuk menjadi nyaman, melakukan dan mengatakan apapun, dan menjadi diri kamu sendiri. Saya berikan 4 teknik. Oke? 4 teknik. Ini sangat penting. Jadi bagaimana caranya untuk kamu pede, menjadi diri sendiri, dan tidak lagi minder. Nah, kebanyakan pria minder pada saat di depan wanita. Minder apa? Banyak. Contohnya,
minder berkenalan awalnya. Terus minder bicara. Terus minder jalan dengan sang wanita. Minder bertelepon. Minder berbicara, membicarakan apapun yang dia inginkan. Minder menanyakan hal-hal pribadi sang wanita. Minder menyentuh wanita. Minder cium wanita. Minder melakukan hal-hal tanda kutip intim dengan wanita. Intim di sini bukan berarti seks saja ya, tapi sesuatu yang lebih dari teman. Nah, saya tidak menganjurkan kamu melakukan hubungan seks sebelum menikah. Jika kamu melakukan itu, ya itu urusan kamu, bukan karena saya yang menganjurkan. Oke? Yang jelas banyak sekali hal-hal yang membuat kamu minder. Bagaimana caranya supaya kamu tidak minder untuk melakukan apapun yang kamu inginkan? Bagaimana caranya? Saya berikan 4 teknik, oke? Dengarkan baik-baik, ini penting. Teknik pertama yang harus kamu lakukan adalah membuat dirimu bahagia. Oke, dengarkan. Membuat dirimu bahagia sehingga kamu tidak butuh apapun dari siapapun. Keras ya, namun ini penting. 1. Membuat dirimu bahagia sehingga kamu tidak butuh apapun dari siapapun untuk membuatmu bahagia. Oke, nah, jadi seperti ini. Banyak pria tidak bahagia. Mereka pikir untuk bahagia mereka harus mendapatkan wanita. Entah wanita yang mereka sukai atau wanita cantik atau apapun. Pokoknya kalau mereka tidak dapat wanita, mereka tidak bahagia. Dan kalau mereka dapat wanita, mereka bahagia. Titik. Nah, mereka belum mendapatkan wanita, jadi belum bahagia. Pada saat mereka mendekati wanita, karena kebahagiaan mereka ada di wanita, yang terjadi adalah mereka hati-hati sekali mendekati wanita tersebut. Mereka tidak ingin membuat kesalahan. Sehingga kalau menurut mereka, di kepala mereka belum sempurna yang mereka lakukan, mereka tidak akan melakukan hal itu. Sehingga mereka jadi minder. Mereka tidak bisa cuek dan just do it, lakukan saja. Tidak bisa. Kenapa? Karena jika mereka menghancurkan kesempatan ini, wanitanya pergi, mereka galau. Jelas? Mereka galau. Jadi, untuk membuatmu agar dapat melakukan apapun dan nyaman dengan dirimu, kamu harus membuat dirimu bahagia. Tanpa wanita, tanpa siapapun. Oke? No woman, no cry. Kamu harus membuat dirimu bahagia, entah apapun caranya, dengan dirimu sendiri. Nggak usah mengharapkan wanita bikin kamu bahagia, atau jika saya dapat baru saya bahagia, atau jika wanita memberikan respon, saya bahagia. Jika dia menelpon saya, atau dia mengangkat telepon saya, atau dia BBM saya baru bahagia. Tidak. Belajarlah cuek dengan hal itu, dan belajarlah untuk membuat dirimu sendiri bahagia. Jika kamu dapat membuat dirimu sendiri bahagia, kamu dapat melakukan apapun dengan pede. Karena jika kamu melakukan apapun dengan pede, mau berhasil atau tidak, kamu tidak peduli. Karena kebahagiaan itu bukan dari orang lain, melainkan dari dirimu sendiri. Sumbernya adalah kamu. Oke? Teknik pertama, buatlah dirimu bahagia. Tanpa peduli kebahagiaan dari tempat lain, kecuali dirimu sendiri. Jika kamu dapat melakukan itu, kamu tidak akan minder. Kamu akan jadi pede. Karena apapun yang terjadi, mau berhasil atau tidak, kamu tetap bahagia. Titik. Nah sekarang, bagaimana caranya membuat diri kamu bahagia? Banyak. Kamu bisa berkumpul dengan teman-teman kamu bisa main game, kamu bisa main internet, nonton YouTube, apapun itu buat diri kamu bahagia. Nggak usah peduli dengan respon wanita. Oke? Ini sangat penting. Karena kebahagiaan adalah sumbernya dari diri kamu, bukan wanita. Nah, kedua, supaya kamu dapat melakukan apapun, tidak minder, dan nyaman-nyaman saja, melakukan apapun, bicara apapun, dan menjadi dirimu sendiri di hadapan wanita adalah buat dirimu punya banyak pilihan. Oke? Buat dirimu punya banyak pilihan. Maksudnya apa? Jika pilihan kamu cuma satu, jika wanita cantik yang kamu inginkan hanya satu, oke? Yang terjadi adalah kamu tidak ingin menghancurkan kesempatan dengan wanita tersebut. Jadi jika kamu ingin melakukan apapun, kamu akan berpikir 100 kali untuk melakukannya.
Yang membuat kamu tidak pede. Karena jika salah sedikit, hancur semua, matilah saya tidak punya pilihan. Wanitanya cuma satu, yang cantik cuma dia saja. Oke? Kamu harus punya banyak pilihan. Nah, bayangkan jika kamu punya banyak pilihan, banyak wanita cantik yang memberikan kamu kesempatan untuk dapat bersama mereka, atau bahkan lebih spesifiknya, kamu punya banyak tanda kutip koleksi wanita cantik, dan kamu hanya memberi kesempatan untuk mereka datang kepada kamu. Kamulah yang menentukan, bukan wanita cantik. Oke? Jadi, buatlah diri kamu untuk punya banyak pilihan. Nah, sekarang bagaimana caranya supaya kamu punya banyak pilihan? Punya banyak list atau tanda kutip koleksi pilihan, bukan banyak pacar ya, atau banyak wanita yang kamu main-mainkan ya, tidak. Tapi banyak wanita cantik yang berkemungkinan dekat dengan kamu. Gimana caranya punya banyak pilihan? Nanti saya akan ajarkan kamu bagaimana caranya dapat banyak pin BB, bagaimana caranya dapat banyak followers di Twitter, sehingga kamu tidak perlu khawatir lagi untuk kehilangan satu wanita karena kamu punya banyak pilihan. Oke? Namun, kamu harus punya banyak pilihan. Jadi teknik nomor 1 tadi, buat dirimu bahagia, sehingga kamu tidak membutuhkan apapun, sehingga kamu mau melakukan apapun, kamu akan lakukan, karena kamu tidak peduli jika itu berhasil atau tidak. Kamu hanya lakukan saja, just do it. Dan kedua, kamu harus punya banyak pilihan. Saya akan jelaskan bagaimana caranya nanti. Teknik ketiga adalah, untuk jadi pede dan melakukan apapun yang kamu ingin lakukan adalah, lakukan hal-hal gila. Oke, saya ulangi. Lakukan hal-hal gila yang tidak pernah kamu lakukan sebelumnya dan tidak usah peduli dengan hasilnya. Contohnya, pada saat kamu bertemu wanita, hal-hal gila apa yang belum pernah kamu lakukan? Kamu tanya kepribadiannya, kamu tanya hal-hal tanda kutip intim dengannya, atau kamu pegang tangannya, atau kamu pegang rambutnya, atau apapun. Lakukan hal-hal gila. Namun, jangan peduli dengan hasilnya. Kamu tidak usah peduli. Misalnya dia marah, atau dia kesal, atau dia pergi meninggalkan kamu. Kamu tidak peduli. Kenapa kamu tidak peduli? Karena kamu banyak pilihan. Dan kamu bahagia dengan diri kamu sendiri, tanpa perlu orang lain membuat kamu bahagia. Pada saat kamu melakukan hal-hal gila, dan tidak peduli hasilnya, dan kamu sering melakukan hal-hal gila ini, yang terjadi adalah, kamu akan terlatih, kamu akan terlatih untuk tahu hal-hal apa yang mungkin kamu lakukan, dan hal-hal apa yang tidak mungkin kamu lakukan, dan timing atau waktu yang tepat untuk melakukannya. Jadi hal ini seperti naik sepeda, belajar naik sepeda. Pada saat kamu naik sepeda, kamu belajar untuk mengimbangi. Jika kamu belajar teorinya saja, tanpa prakteknya untuk caranya ngimbangin, kamu tidak akan bisa. Caranya untuk bisa naik sepeda adalah dengan melakukannya terus-menerus. Sehingga kamu tahu caranya mengimbangi, kamu tahu rasanya naik sepeda, dan kamu bisa melakukan berbagai macam akrobat-akrobat dengan sepeda. Caranya bukan belajar teori, tapi melakukannya. Jika kamu dapat melakukan hal-hal gila, dan tidak peduli hasilnya, dan kamu melakukannya terus-menerus, maka kamu akan jadi jago dengan sendirinya. Kenapa? Kamu bereksperimen dengan banyak hal. Saya punya banyak teman yang bisa melakukan hal-hal gila dengan wanita. Baru bertemu, lalu membuat wanitanya berciuman. Ada juga yang belum bertemu, dan wanitanya mau mengunjungi rumahnya atau mengunjungi apartemennya, berdua saja. Hal-hal gila seperti itu tidak akan terjadi tanpa ada eksperimen-eksperimen gila yang dilakukan. Dan kamu harus melakukan ini juga. Dan itulah PD, kepercayaan diri. Melakukan apapun yang kamu ingin lakukan, apapun yang kamu ingin katakan tanpa peduli hasilnya. Dan ingat, andaikan itu gagal, kamu punya banyak pilihan. Andaikan itu berhasil, selamat menikmati. Dan pada saat awal, kamu akan banyak gagal. Kenapa? Namanya juga latihan. Lama-lama, pasti berhasil. Dan kamu harus percaya itu. Seperti naik sepeda. Kamu naik, jatuh, naik, jatuh, naik, jatuh. Tidak akan berhasil. Sepertinya rasanya tidak akan berhasil. Namun, jika kamu ulang-ulangi terus, maka akan berhasil. Seperti bayi pada saat merangkak, belajar jalan. Dia bangun, jatuh, bangun, jatuh, bangun, jatuh. Sepertinya tidak ada harapan bahwa dirinya untuk dapat berjalan. Namun dia lakukan terus. Sehingga dia sampai berjalan. Jadi lakukan terus apa yang ingin kamu lakukan. Dan jangan berhenti hingga berhasil. Titik. Jika bayi menyerah pada saat dia belajar berjalan, tidak akan ada orang berjalan di dunia ini. Semuanya merangkak. Jelas? Lakukan hal gila yang belum pernah kamu lakukan, berulang-ulang namun tidak peduli dengan hasilnya. Berhasil, nikmati. Tidak berhasil, kamu bahagia, punya banyak pilihan, lakukan lagi dengan yang lain.
Oke, dengan begitu kamu akan terlatih. Dan teknik keempat, dan yang terakhir, untuk jadi pede, menjadi dirimu sendiri adalah dengan tidak mau dibohongi, dengan yang namanya tidak ada kesempatan kedua. Oke, jadi ada mitos lagi di luar sana yang konyol sekali, yang selalu mengatakan kesempatan tidak datang dua kali. Selagi bisa, lakukanlah yang terbaik, dan jangan menghancurkan situasi dan lain-lain. Karena tidak ada kesempatan kedua. Itu bullshit. Mitos. Oke? Selalu ada kesempatan kedua, selalu ada kesempatan lain, selalu ada kesempatan, jangan khawatir. Kamu harus punya mindset atau pikiran bahwa selalu ada kesempatan dan jangan pernah khawatir untuk melakukan sesuatu dan mengambil resiko jika tidak itu mengambil resiko jika itu tidak berhasil, ya sudah. Tapi setidaknya kamu sudah melakukan sesuatu, kamu dapat pelajaran. Oke? Ada 6 miliar manusia di bumi ini yang 60%-nya adalah wanita. 6 miliar 60%-nya berapa ya? Ya kita sebut saja 4 miliar wanita di dunia ini. Dengan kata lain, ada 4 miliar kesempatan. Konyol sekali jika ada yang bilang kesempatan tidak datang dua kali. Oke? Jadi miliki mindset itu bahwa selalu ada kesempatan. Jangan khawatir, lakukan saja. Jika berhasil nikmati, jika tidak ya sudah. Oke? Dan orang yang mengambil resiko adalah biasanya orang yang mendapatkan hasil. Yang takut mengambil resiko biasanya orang yang tidak mendapatkan hasil. Yang mereka lakukan hanyalah menjadi penakut, khawatir, dan pengecut. Oke? Lakukan saja apa yang harus kamu lakukan karena selalu ada kesempatan. Nah, sekarang. Jika kamu melakukan sesuatu, lalu sepertinya wanitanya refuse atau menolaknya, apa yang harus kamu lakukan? Oke? Contohnya, kamu ingin menyentuh tangannya atau ya menyentuh tangannya lah, bilanglah seperti itu. Dan wanita sepertinya menolak, dia takut dipegang atau dia menarik tangannya atau seperti itu. Apa yang harus kamu lakukan supaya tidak malu? Supaya tidak aneh situasinya. Saya berikan satu tekniknya. Tekniknya adalah penangkal apa ya? Saya belum berpikir. Oke, kita sebut saja tekniknya penangkal kegagalan melakukan apapun yang kamu ingin lakukan. Bagus bukan? Oke. Sekarang seperti ini. Anggaplah kamu ingin pegang tangan sang wanita. Kamu sudah pede, just do it. Kamu lakukan, kamu pegang, lalu wanita sepertinya menarik tangannya. Apa yang harus kamu lakukan? Yang harus kamu lakukan adalah 3 hal ini. Dengarkan baik-baik. 1, jangan memaksakan untuk kembali memegang tangan wanita. Nah, ini yang biasanya dilakukan pria. Jika mereka lakukan sesuatu, wanita yang menolak, mereka melakukan lagi hal tersebut. Itu konyol. Jika mereka memohon kepada wanita, wanitanya menolak, mereka memohon lebih besar lagi. Mau pegang tangannya, wanita tarik, mereka lebih nafsu lagi ingin pegang tangannya sang wanita. Itu yang salah. Jadi hal yang pertama harus dilakukan adalah, pada saat kamu ingin memegang tangan wanita, misalnya, dan dia tarik, kamu mengalami sedikit penolakan, atau saya sebutnya mini penolakan, yang kamu lakukan yang pertama kali adalah jangan memaksa. Oke? Jika dia narik tangannya, kamu biasa saja. Jangan memaksa. Kedua yang harus kamu lakukan adalah jangan membuatnya seperti sesuatu yang besar atau big deal. Nah, kebanyakan pria juga seperti itu. Dia ingin memegang tangan wanita, wanitanya menarik tangannya, lalu sang pria langsung membuatnya big deal atau hal besar. Dia akan bilang, kamu gak suka aku pegang ya? Maaf ya. Dan dia langsung takut. Seakan-akan itu salah dia. Dia langsung jadi minder. Sedangkan yang wanita suka adalah percaya diri, bukan minder. Jadi jika kamu ingin pegang tangan wanita dia tarik, yang harus kamu lakukan adalah kamu diam saja, santai saja, seperti seakan-akan kamu tidak melakukan hal itu. Atau dengan bahasa gaulnya, pura-pura bego. You done nothing wrong, oke? Santai aja. It's not a big deal, oke? Relax. Dan yang ketiga, paling penting, kamu langsung transisi ngomongin hal lain. Oke, transisi ngomongin hal lain atau melakukan hal lain. Dengan cepat. Jadi, saya berikan 3 stepnya. Jika kamu ingin memegang tangan wanita lalu kamu menemui penolakan, dia tarik tangannya. 1, jangan memaksa. 2, jangan make a big deal.
kamu langsung lihat kiri kanan aja seperti seakan-akan tidak terjadi apa-apa, santai. Lalu kamu langsung alihkan, bicarakan hal lain. Kamu langsung bilang, oh ya gimana tuh si A kabarnya? Atau, kamu tahu nggak kemarin itu di TV ada berita ini loh. Menurut kamu si artis itu gimana sih? Kenapa ya dia kayak begitu? Jadi langsung transisi ke subjek lain, ke topik lain, bicarakan hal lain, atau melakukan hal lain. Contohnya kamu manggil lagi makan, kamu memanggil pelayannya, pelayan saya pesan ini ya, kamu mau pesan apa? Seperti itu. Jadi langsung transisi ke hal lain atau bicarakan topik lain cepat. Nah, itulah 3 formula untuk menangani penolakan-penolakan seperti itu. Oke? Ini sangat penting. Dan kamu bisa melakukan apa aja tanpa harus malu dengan menggunakan 3 formula ini. Dengan teknik ini. Teknik anti penolakan. Oke? Sekarang saya berikan satu teknik canggih lagi. Oke? Teknik canggihnya apa? Teknik canggihnya adalah berpikirlah bahwa kamu itu seksi. Oke? Berpikirlah bahwa kamu itu seksi. Apa maksudnya? Ingat, apa yang kamu pikirkan akan menimbulkan emosi. Emosi akan menularkan kamu akan menularkan emosi tersebut kepada sang wanita. Oke? Jadi jika kamu berpikir seksi, saya seksi, saya seksi, saya seksi, maka perasaanmu akan jadi seksi dan itu akan tertular kepada wanita. Nah, hanya dengan berpikir saya seksi, dan menimbulkan aura seksi atau emosi seksi, itu dapat membuat sang wanita melihat kamu sebagai orang yang seksi. Kadang yang terjadi adalah sang wanita akan merayu kamu. Oke? Dan melakukan banyak hal-hal gila yang menggambarkan kamu seksi. Nah, tapi yang perlu kamu lakukan di sini adalah kamu hanya cukup berpikir kamu seksi dan emosimu akan tertular. Seperti itu. Dan wanita akan merespon dengan berbeda. Nah, bagaimana jika kamu sudah berpikir kamu seksi, namun sang wanita tidak memberikan respon? Masih ada tekniknya. Kamu harus menuduhnya bahwa dia berpikir kamu seksi. Oke? Kamu harus menuduhnya bahwa dia berpikir kamu seksi. Jadi, kamu lihat saat-saat di mana dia melakukan sesuatu dan kamu tuduh dia bahwa dia itu berpikir bahwa kamu seksi. Contohnya, jika dia melihat kamu melihat dia, kamu katakan seperti ini. Kok kamu ngeliat aku kayak gitu sih? Kenapa? Aku seksi ya? Oke? Atau jika kamu sedang bicara, terus dia sedang mendengarkan, tiba-tiba di tengah pembicaraan kamu potong, dan kamu bilang gini, tunggu dulu, kok kamu ngeliatin aku kayak gitu sih? Kenapa? Aku seksi ya? Atau bisa juga dia sedang bercerita, tiba-tiba kamu stop ceritanya, kamu bilang gini, stop, tunggu. Kok suara kamu agak beda ya dari tadi? Suara kamu yang sekarang lebih grogi. Kenapa? Karena aku seksi ya? Atau misalnya wanita sedang makan dengan kamu dan tiba-tiba dia makanannya jatuh sedikit dari mulutnya, atau garpunya jatuh, atau sumpitnya jatuh, atau dia melakukan seperti hal-hal yang menunjukkan dia grogi. Walaupun dia nggak grogi, cuma mungkin kesalahan saja. Kamu bisa langsung tuduh, loh kenapa kamu grogi ya? Karena aku seksi ya. Oke? Ini sangat powerful. Dan pada saat kamu menuduh sang wanita berpikir kamu seksi, dia akan merespon seperti ini. Dia akan bilang, enggak, pede amat sih. Atau dia akan menolak bahwa dia berpikir kamu seksi. Jika dia bilang kamu seksi, bagus. Oke? Namun jika dia menolak, enggak, apaan sih, bla bla bla. Nah, respon kamu cukup senyum sedikit saja ngelihat dia, kayak memancarkan ekspresi bahwa alah, bilang aja seksi, cuma nggak mau ngaku, gitu. Ekspresi kamu menunjukkan seperti itu, senyum saja sedikit, lalu cuekin dia, kamu lihat kiri kanan, atau diam saja, lalu bicarakan topik lain. Oh iya, si ini gimana? Oh iya, si itu gimana? Jadi, setelah kamu tuduh dia berpikir bahwa kamu seksi, dia menolaknya, dia bilang apa, kamu tidak seksi, masa sih, kegeeran. Kamu cukup diam saja, tanpa respon apapun, dan ngelihat dia seperti senyum-senyum sedikit, seperti kayak nyangkal aja. Lalu kamu bicarakan hal lain, oke? Hal ini dapat membuat suasana lebih fun, lebih seru, dan mentransfer emosi seksi kamu kepada sang wanita, oke?
Dan pada saat sang wanita menjawab, ah nggak seksi, pede amat sih gitu, atau intrik-intrik lain yang sepertinya tanda kutip menolak tuduhan kamu, kamu jangan langsung minder atau grogi. Santai saja, seakan-akan kamu tahu dia menjawab seperti itu, tapi kamu tidak akan terpengaruh. Oke? Kamu jadi cool di situ. Dan pada saat kamu jadi cool, dia akan melihat kamu sebagai pria yang pede atau percaya diri dan menjadi dirimu sendiri. Dan dia tidak dapat membuat kamu yang pede menjadi minder. Karena kamu cuek, kamu tidak peduli dengan responnya. Kamu hanya menuduh dia berpikir bahwa kamu seksi. Dan sebenarnya kamu adalah orang yang seksi. Kenapa? Karena kamu berpikir kamu seksi, sehingga emosi kamu menjadi seksi. Dan itu terpancar melalui emosi kamu yang tertular kepadanya. Oke? Seru bukan tekniknya? Nah, silakan coba. Jika kamu masih bingung, jika kamu masih kurang mengerti, dengar lagi rekaman Super PD ini agar kamu mengerti dan kamu dapat memahaminya. Dan saya juga tunggu email kamu yang tertera di members area. Lakukan teknik ini dan saya ingin dapatkan email-email dari kamu yang menceritakan tentang apa yang terjadi pada saat kamu melakukan teknik ini. Oke? Saya Noel Frank. Kita bertemu lagi di teknik nomor 4, yaitu cara cepat menemukan wanita yang tepat.